Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN ITERA akan menjelaskan teori dasar kimia tentang laju reaksi. Sebenarnya apa sih laju reaksi? Laju reaksi merupakan pengukuran kecepatan suatu reaksi untuk mengubah reaktannya menjadi suatu produk. Laju reaksi memiliki interval waktu yang berbeda-beda. Misalnya ada laju reaksi yang berlangsung lama. Contohnya adalah besi yang berkarat. Oksigen dan air membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengoksidasi besi. Hal ini dapat terjadi dalam hitungan waktu bulanan atau bahkan tahunan. Laju reaksi yang lebih sering kita gunakan atau biasa kita gunakan dalam lab itu laju reaksi yang menengah. Contohnya ketika kita mencampurkan magnesium ke dalam larutan asam klorida. Laju reaksi ini akan menghasilkan hidrogen sebagai produknya. Reaksi ini dapat hanya berlangsung dalam hitungan detik atau hitungan menit. Tetapi ada juga laju reaksi yang berlangsung cukup lama. Misalnya yaitu ledakan, di mana reaksi ini berlangsung sepersekian detik atau hanya hitungan nanosecond. Contohnya adalah kembang api, di mana reaktan-reaktan yang ada dalam kembang api bereaksi sangat cepat sehingga menimbulkan ledakan yang berwarna-warna. Lalu bagaimana cara mengukur laju reaksi? Pengukuran laju reaksi dibagi menjadi dua, yaitu pertama dengan mengukur kecepatan reaktan yang habis digunakan, atau yang kedua dengan mengukur kecepatan produk yang berhasil dibuat. Contohnya di sini adalah magnesium yang dicampur dengan asam klorida. Misalnya reaktan yang kita gunakan adalah 3 gram magnesium habis digunakan selama 4 menit. Maka laju reaksinya adalah 0,15 gram per detik, atau kita menghitung produknya yang berhasil dibuat, yaitu 180 gram cm3 hidrogen yang terbentuk dalam 2 menit misalnya. Maka kecepatan laju reaksinya adalah 1,5 cm per second, 1 cm3 per second. Tetapi hitungan tersebut hanyalah berlaku untuk rata-ratanya saja. Grafik sesungguhnya adalah seperti ini. Reaktan yang masih banyak akan menimbulkan laju reaksi yang lebih cepat dibanding reaktan yang sudah mulai menipis. Berlaku kebalikannya, ketika awal-awal produk yang dihasilkan sangat sedikit dan berangsur-angsur semakin banyak. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah konsentrasi reaksi. Mengapa konsentrasi reaksi? Karena konsentrasi reaksi ini berkaitan erat dengan teori tumbukan, di mana partikel-partikel yang akan bereaksi harus bertumbukan satu sama lain untuk terjadinya reaksi. Misalnya di sebelah kiri, partikel biru banyak yang tidak bertumbuh dengan partikel hijau karena konsentrasi reaksinya cukup sedikit dibandingkan yang sebelah kanan, di mana partikel hijau lebih banyak bertumbukan dengan partikel biru. Atau contoh di dunia nyatanya, ketika kita mencuci baju yang dicuci dengan deterjen lebih banyak akan lebih mudah dibersihkan dibanding mencuci baju dengan deterjen yang lebih sedikit. Lalu ada suhu reaksi. Suhu reaksi ini mempengaruhi energi mekanika dari partikel-partikel yang ada dalam larutan. Misalnya ketika kita memanaskan larutannya, partikel asam klorida akan bergerak lebih cepat dibanding suhu yang lebih rendah. Lalu yang berpengaruh ketiga adalah luas permukaan. Luas permukaan ini dapat dilihat di gambar. Misalnya partikel besar hanya menempelkan beberapa partikel dari luar, sedangkan partikel yang lebih kecil akan menempelkan lebih banyak partikel-partikel untuk bereaksi nantinya. Contohnya misalnya pada larutan. Misalnya kita melarutkan gula, maka gula batu akan lebih lama dilarutkan dibanding gula pasir. Itu untuk kasus larutan. Beda sedikit kasusnya untuk kasus reaksi.
tetapi memiliki konsep yang sama. Lalu yang keempat adalah katalis. Katalis ini akan menurunkan energi yang digunakan pada energi yang digunakan oleh reaktan untuk melakukan reaksi. Energi tersebut biasa kita sebut dengan energi aktivasi. Misalnya tanpa adanya katalis, kita menggunakan garis nyambung yang warna hijau di atas, tetapi dengan menggunakan katalis kita akan menggunakan garis putus-putus warna biru, yang berarti energi aktivasi yang digunakan jauh lebih sedikit. Lalu apa sebenarnya energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang digunakan oleh partikel-partikel reaktan untuk bertumbukan atau bereaksi. Seperti itu. Baik, mungkin sekian teori dasar kimia tentang laju reaksi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.